warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ayu Aprila Putri. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang komunikasi bahasa. Mata kuliah Sosiolinguistik, dosen pengampu Rani Jayanti, SPD MU. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang hakikat komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis, yang artinya sama. Komunikasi yaitu sebuah proses penyampaian ide, gagasan, informasi, atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Umumnya komunikasi dilakukan dengan bentuk verbal atau secara lisan, tetapi dapat juga dilakukan dengan non-verbal, seperti pemberian simbol atau sinyal gerakan, misal gerakan tubuh. Baik, secara sederhana, komunikasi bisa terjalin jika ada kesamaan antara pihak penyampai pesan dengan si penerima pesan. Komponen komunikasi. 3 komponen yang harus ada dalam kegiatan komunikasi, yaitu pihak yang berkomunikasi, informasi yang dikomunikasikan, serta alat yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang pertama, pihak yang berkomunikasi. Pihak yang berkomunikasi di sini terdiri dari 2 pihak, yaitu sender atau si pengirim informasi, serta receiver, si penerima informasi. Biasanya pihak yang terlibat itu terdiri dari 2 orang ataupun lebih. Selanjutnya, informasi yang dikomunikasikan. Informasi yang dikomunikasikan bisa berupa ide, gagasan, ataupun keterangan tertentu. Yang ketiga, alat yang digunakan. Nah, alat yang digunakan di sini untuk berkomunikasi bisa berwujud simbol atau lambang seperti bahasa. Contohnya itu tanda dalam rambu-rambu lalu lintas, atau bisa juga kinestetik, gerakan tubuh. Metode komunikasi. Effendi dalam Wisman 2017 membagi metode komunikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi informatif. Dalam komunikasi ini ada suatu pesan yang hendak disampaikan oleh seorang kepada orang lain mengenai hal-hal baru yang belum diketahui. Selanjutnya, komunikasi persuasif. Terdapat proses saling mempengaruhi. Maksudnya persuasif itu kan membujuk atau mempengaruhi. Jadi di sini si penyampai informasi berusaha untuk mempengaruhi sikap, pandangan, maupun perilaku yang diajak bicara supaya bertindak melakukan suatu hal. Yang terakhir, komunikasi instruktif atau persif. Komunikasi di sini mengandung ancaman, paksaan, ataupun sanksi, sehingga orang yang dijadikan sasaran atau si mitra tutur melakukan kegiatan atau tindakan karena rasa takut akibat paksaan tersebut. Hakikat bahasa. Menurut Nababan dalam Parsiman 2014 menyatakan bahwa bahasa merupakan salah satu ciri utama pembeda manusia dan makhluk lainnya, baik itu burung, simpanse, atau lumba-lumba. Sistem komunikasi itu
bersifat tetap dan juga ditentukan sejak lahir. Secara sederhana, bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia dalam beraktivitas, bekerja sama, mengidentifikasi diri dalam kehidupan bermasyarakat. Next, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa itu melalui 3 proses. Yang pertama, proses imitasi, yang kedua, proses berkreasi, dan yang ketiga, proses evolusi. Untuk proses imitasi. Proses imitasi itu sebagai proses perkembangan bahasa yang pertama kali. Kita mengambil contoh anak sekitar usia 2 tahun biasanya kan lebih mudah untuk meniru daripada memproduksi bahasa. Kalau dia ingin berkata mama ataupun makan, hanya bisa berujar mom atau mom, seperti itu. Selanjutnya proses kreasi. Nah, manusia merupakan makhluk yang bergerak. Kemudian bahasa juga bersifat dinamis. Jadi tentu ada perkembangan bahasa melalui proses kreasi. Kita ambil contoh sekarang yang lagi booming itu bahasa anak gaul, bahasa slang seperti itu. Yang terakhir, proses evolusi. Di sini evolusi artinya berkembang secara bertahap, lambat, ya step by step seperti itu. Jadi bahasa tidak bisa berkembang dengan cepat. Lebih mudahnya kita mengambil contoh bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebelum menjadi bahasa nasional, dulu bangsa kita pernah menggunakan bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Melayu, hingga akhirnya 28 Oktober waktu Sumpah Pemuda itu Indonesia mengukuhkan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Lanjut, komunikasi bahasa. Komunikasi bahasa sendiri artinya yaitu sebuah cara menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi-fungsi bahasa untuk mempermudah pendengar atau si mitra tutur memahami apa yang kita bicarakan atau informasi apa yang kita salurkan. Fungsi komunikasi bahasa. Nah, di sini ada 11 fungsi komunikasi bahasa. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif bisa digunakan dalam menyampaikan informasi pada pendengar. Fungsi ini menjelaskan, mengidentifikasi, menghubungkan atau menggarisbawahi secara analogis. Selanjutnya, fungsi transaksional. Fungsi ini dipakai untuk mengadakan hubungan antara seorang dengan orang lain. Contoh, ketika ingin saling bertemu atau berkomunikasi. Kemudian, fungsi interaksional. Fungsi interaksional di sini bisa saling berhubungan satu sama lain untuk segala keperluan. Misal, dalam membicarakan masalah pekerjaan atau masalah perkembangan dunia. Lalu
fungsi komisif. Fungsi ini menyatakan kesanggupan atau ketidaksanggupan. Misal, maaf ya, hari ini saya sangat sibuk, jadi tidak bisa membantu Anda. Lalu fungsi direktif. Fungsi ini bisa berupa pengajuan saran, membujuk, atau meyakinkan orang lain. Misal, belilah produk ini, nanti wajah Anda seketika akan glowing seperti Luna Maya. Oke, fungsi konatif. Fungsi konatif yaitu mencairkan pembicaraan antara penutur dengan mitra tutur. Seperti biasanya dalam hal bersapa atau sekedar menanyakan kabar. Fungsi ekspresif. Fungsi ini mengungkapkan tentang perasaan, suasana hati, masalah pribadi. Biasanya pernyataan tentang rasa kecewa atau rasa bahagia dan sebagainya. Fungsi regulatori. Fungsi ini digunakan dalam mengontrol suatu peristiwa. Misal, berdasarkan tata hukum negara, tidak boleh adanya kegiatan suap menyuap atau memberikan uang sebelum proses pemilu. Itu sangat tidak etis, menyalahi aturan. Fungsi heuristik. Fungsi ini digunakan dalam mengenal lingkungan, seolah-olah seperti anak kecil yang ingin mengetahui sesuatu. Misal, binatang itu namanya apa? Fungsi instrumental. Fungsi ini digunakan dalam memanipulasi lingkungan sehingga menjadi suatu peristiwa tertentu. Contoh, campurlah pupuk kandang dengan pupuk kimia, lalu masukkan dedaunan hijau, tunggu sampai 3 minggu, dan akhirnya jadilah pupuk kompos. Fungsi imajinatif. Fungsi ini digunakan untuk menciptakan ide-ide atau gagasan yang bersifat imajiner. Contoh, kita bisa mengambil pembuatan karya sastra seperti cerpen atau novel, seperti itu. Lanjut ke jenis komunikasi bahasa. Terdapat 2 jenis komunikasi bahasa. Yang pertama yaitu komunikasi searah, dan yang kedua komunikasi 2 arah. Komunikasi searah. Dalam komunikasi searah ini, pihak pemberi informasi itu kedudukannya ya sebagai pemberi informasi, sedangkan pihak penerima ya kedudukannya sebagai penerima informasi saja. Jadi tidak ada hubungan timbal balik atau pertukaran di sini. Contohnya dalam pemberitahuan waktu khutbah di masjid atau ceramah yang tidak disertai sesi tanya jawab. Selanjutnya komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah yaitu pihak yang berfungsi sebagai pemberi informasi tetap penerima informasi bisa melakukan pertukaran pendapat atau informasi. Jadi tidak hanya si pemberi informasi saja yang berperan aktif. Sini tentu ada pemberian informasi secara bergantian. Contohnya pada kegiatan diskusi atau perundingan rapat tertentu.
Dalam kegiatan komunikasi bahasa, tentunya si penutur dan mitra tutur harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi. Faktor itu seperti situasi, kemudian topik yang dibahas, ataupun partisipannya. Nah, tentunya sebelum melakukan kegiatan komunikasi bahasa, ada 3 kategori dalam pemilihan bahasa. Yang pertama yaitu memilih satu variasi bahasa yang sama atau intra-language variation. Misal, saya adalah orang Jawa, lalu mitra tutur yang saya ajak bicara itu orang Madura, sehingga kami berkomunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang sudah kami mengerti, kami pahami. Selanjutnya yang kedua, dan melakukan alih kode atau kode switching, yaitu peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode lainnya. Misal, saya merupakan penjual asal Jakarta, kemudian berdagang di pasar. Kebetulan mayoritas pembeli saya dari Jawa semua, sehingga untuk menjalin keakraban saya dengan pembeli, tentu saya tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi beralih ke bahasa Jawa. Oke, yang terakhir, pilihan ketiga yaitu melakukan campur kode atau kode mixing. Campur kode di sini yaitu pemakaian lebih dari 2 bahasa dan memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu ke bahasa lainnya. Contoh, saya dan teman saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia disertai bahasa Inggris. Setelah itu, teman dari teman saya yang dari Belanda bergabung untuk berbicara bersama kami, dan akhirnya kami pun memakai bahasa komunikasi yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.